Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ropiadi Alba. Semoga kabar sahabat semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan membagi sebuah video berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selamat menyaksikan. Ya, saya akan membagikan materi seputar proyek penguatan profil Pancasila. Ada beberapa bagian. Bagian A adalah tentang pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagian B, prinsip-prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagian C, implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Bagian D, pengembangan tema proyek, dan E, contoh modul proyek. Nah, penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri. Nah, di dalam sekolah, kita kenal adanya budaya sekolah, yaitu iklim sekolah, kebijakan sekolah, yang menyangkut pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah. Nah, dalam sekolah, kita bisa lihat di sini ada 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah intrakurikuler, yang kedua kokurikuler, dan yang ketiga ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler adalah memuat kegiatan menyangkut kegiatan atau pengalaman belajar yang meliputi muatan mata pelajaran dalam sebuah kurikulum di satuan pendidikan. Sementara kegiatan kokurikuler yaitu menyangkut kegiatan proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila, pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler, yaitu kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Karakteristik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan P5 atau proyek penguatan profil Pancasila ini merupakan kegiatan kokurikuler yang berbasis proyek. Dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar. Pelaksanaan proyek bersifat fleksibel, artinya fleksibel dari sisi muatannya, kegiatannya, dan waktu pelaksanaannya. Dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan kegiatan proyek tidak harus dikaitkan dengan pelajaran intrakurikuler. Satuan pendidikan dalam melaksanakan P5 ini dapat melibatkan masyarakat dan dunia kerja. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila berbasis proyek adalah unit pembelajaran yang terintegrasi, bukan tematik. Di sini bisa kita lihat perbedaan antara unit pembelajaran bersifat integrasi dan unit pembelajaran bersifat tematik. Kita ibaratkan unit pembelajaran terintegrasi ini seperti jus, sementara pembelajaran tematik seperti gado-gado. Kita lihat deskripsinya. Dalam pembelajaran sifatnya terintegrasi, maka pengetahuan dan keterampilan dalam proyek terdiri dari lintas disiplin ilmu, terpadu dan melebur, tidak dipisahkan lagi mana yang merupakan bagian dari mapel-mapel tersebut. Sementara dalam unit pembelajaran tematik, mata pelajaran dirangkai atau dipadu dengan menggunakan satu tema. Pengetahuan dan keterampilan dari masing-masing mata pelajaran dapat diuraikan sehingga meskipun temanya sama, muatan mata pelajaran seperti matematika masih bisa dipisahkan dengan mata pelajaran lain seperti bahasa Indonesia, IPA, dan sebagainya. Sifat daripada P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila bersifat holistik, artinya menyeluruh, kontekstual, eksploratif, dan berpusat. Perlunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama sebagai salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan para peserta didik untuk mengalami pengetahuan. Yang ketiga, menginspirasi peserta didik untuk berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Yang keempat, kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya.
Peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila bisa dilihat di sini. Ada peran daripada kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan, peran daripada pendidik, dan peran peserta didik tentunya. Yang pertama, peran pemangku kepentingan dalam hal ini adalah kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Maka kepala sekolah membentuk tim proyek dan turut merencanakan proyek, mengawasi jalannya proyek, dan melakukan pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel. Kemudian membangun komunikasi untuk kolaborasi antara orang tua peserta didik, warga satuan pendidikan, dan narasumber pengaya proyek, baik masyarakat, komunitas, universitas, praktisi, dan sebagainya. Kemudian mengembangkan komunitas praktisi di satuan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi pendidik yang berkelanjutan. Peran lainnya adalah melakukan coaching atau pelatihan secara berkala bagi pendidik, dan merencanakan, melaksanakan, merefleksikan, dan mengevaluasi pengembangan proyek dan asesmen yang berpusat pada peserta didik. Sementara peran stakeholder yang kedua itu adalah peran pendidik, di mana pendidik ini adalah perencana proyek, melakukan perencanaan proyek, penentuan alur kegiatan, strategi pelaksanaan, dan penilaian proyek. Pendidik juga sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi peserta didik dalam menjalankan proyek yang sesuai dengan minatnya, dengan pilihan cara belajar dan produk belajar yang sesuai dengan preferensi peserta didik. Kemudian pendidik juga sebagai pendamping, yaitu membimbing peserta didik dalam menjalankan proyek, menemukan isu yang relevan, mengarahkan peserta didik dalam merencanakan aksi yang berkelanjutan. Pendidik juga sebagai narasumber, yaitu menyediakan informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik dalam melaksanakan proyek. Juga pendidik bisa berperan sebagai supervisi dan konsultasi, artinya mengawasi dan mengarahkan peserta didik dalam pencapaian proyek, memberikan saran dan masukan, serta berkelanjutan untuk peserta didik, dan melakukan asesmen performa peserta didik selama proyek berlangsung. Peran pendidik yang lain adalah sebagai moderator, yaitu memandu dan mengantarkan peserta didik dalam diskusi. Selanjutnya, regulasi, dimensi, elemen, dan subelemen dalam P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila bisa kita lihat pada keputusan Kepala BSKAP nomor 009-H-KR-2022. Nah, di dalam keputusan tersebut ya, yang berkaitan tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil P5, bisa kita lihat rinciannya sesuai dengan tingkatan masing-masing satuan pendidikan. Kita bisa lihat di bagian berikut ini atau tabel berikut ini adalah dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi daripada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua berkebinekaan global, kemudian yang ketiga bergotong royong, dimensi keempat mandiri, dimensi kelima bernalar kritis, dan yang keenam adalah dimensi kreatif. Untuk dimensi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kita bisa lihat di sini ruang lingkupnya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Selanjutnya bisa sahabat sekalian pause ya tabel berikut kalau ingin membaca secara mandiri. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Setelah kita tadi kenal ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, berikutnya adalah tema proyek. Daripada proyek kelima di sini kita bisa lihat ada beberapa tema di sini, yaitu pilihan tema yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI,
kewirausahaan, kebekerjaan, dan budaya kerja. Jadi ada 9 tema yang bisa kita pilih dalam melaksanakan P5. Alokasi waktu untuk mengimplementasikan proyek P5 ini bisa kita lihat bahwa proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlahkan alokasi jam pelajaran proyek dari semua mata pelajaran, dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Apa saja yang perlu kita siapkan di sekolah untuk melaksanakan proyek atau P5 ini? Yang pertama, sebagai seorang guru perlu adanya pengelolaan jam pelajaran dan kolaborasi antar guru. Pengaturan agar alokasi jam mengajar guru tetap sama. Bicara pengelolaan waktu dan kegiatan, tentunya harus disiapkan sebuah sistem dari perencanaan hingga penilaian. Sistem pendokumentasian proyek untuk dapat digunakan sebagai portofolio. Kolaborasi dengan narasumber, pengayah proyek baik itu dari masyarakat, komunitas belajar, universitas maupun praktisi. Ya, demikian sedikit materi seputar proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat saya sampaikan. Di lain kesempatan, insya Allah nanti akan kami sambung dengan pembahasan P5, materi lanjutan. Untuk itu, sementara saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.